Ini gue mau kampanye nih, pakai chip. Ya, ini anakku tuh pengen 8M targetnya, sampaikan ke mamaku ya. Neti sayang mamaku, cup cup cup, Neti sayang ayahku. Oh iya, diposting. Ini baru banget loh, 2023 loh. Belum lama loh teman-teman. Yang pertama ada postingan dari Nikita Mirzani. Ya nanti mama temenin. Apa mana harus ke Jakarta lagi? Gak usah, hari Rabu juga aku pulang. Mama mau dibeliin apa? Ini salah satu menunjukkan postingan teteh nomor baru 2 miliar 2,8 M ya teman-teman. Wow, baru segitu. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Nah, sekarang yang lagi rame diperbincangkan adalah sosok ibu yang diduga Ibu Dr. Reza Gladys atas nama Neti Ratna Wulan. Nah, di sini kita memperkuat kalau bahwa itu emang ibunya Dr. Reza Gladys. Waduh, tapi bukan Nikita sih, tapi ya akun dari admin Nikita Mirzani teman-teman. Dan tentu saja ini pasti sudah atas persetujuan Nikita Mirzani ya, karena nggak sembarangan ketika mengungkapkan identitas seseorang. Dan menariknya kalau teman-teman udah nonton video yang baru banget diupload yang ini, di situ kita membahas sosok siapakah Neti Ratna Wulan. Ternyata orang kaya teman-teman ya. Pantas Dr. Reza Gladys ini gak tiba-tiba kaya karena bisnis, tapi karena ada sesuatu hal ya. Ya emang dia emang anak orang kaya aslinya. Kalau emang bener kalau ibunya Neti Ratna Wulan. Jadi kita tonton. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Tapi sebelum itu nonton video ini dulu. Oke teman-teman, nah kali ini aku pengen merekomendasi kalian adalah produk dari Garnier. Nah, produk ini ada yang pertama, Mist Clear Water. Ini fungsinya buat bersihin make up kalian, khusus yang cewek. Tapi kalau buat yang cowok ini bisa menghilangkan debu kalian, jadi lebih maksimal nih. Gak hanya itu, Garnier juga itu punya sabun cuci mukanya. Nah, tapi teman-teman yang pengen tampil kece juga, rambutnya itu biar berwarna, Garnier juga punyain produk yang harganya nggak mahal. Ini cukup murah, biar keren gitu kan rambut kalian diwarnain nih. Beli, linknya ada di deskripsi. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, kita sudah masuk ke akun Nikita Mirzani dan kita bisa lihat di story-nya. Story yang pertama di sini tertulis, di atas maling kundang ternyata masih ada si abu-abu pegeng. Ini kalau dilihat foto keluarga ya. Kalau kelihatannya. Nah, ada lagi Nikita Mirzani memposting apa ini? Bukti kalau ibu Neti adalah ibu kandung Reza Gladys. Ya, ini anakku tuh pengen 8M targetnya, sampaikan ke mamaku ya. Neti sayang mamaku, cup cup cup, Neti sayang ayahku. Pemilik terkayanya Neti Ratna Wulan, Neti Komarulan. Neti kirim foto chattingannya ya. Oh iya, diposting. Ini baru banget loh, 2023 loh. Belum lama loh teman-teman. Nah, di sini diperkuat lagi waktu kita bakal ngeklik di postingan ulang Nikita Mirzani nih. Kalau kita masuk ke akun TikToknya, di sini banyak banget data yang menandakan dan mengarahkan, wah kalau ini bener nih ibunya Dr. Reza Gladys dari storynya Nikita ya. Kita lanjut lihat postingan-postingan Nikita. Yang pertama ada postingan dari Nikita Mirzani tertulis di sini story WA tanggal 27 Juli 2020 ya. Iya nanti mama temenin. Apa mana harus ke Jakarta lagi? Gak usah, hari Rabu juga aku pulang. Mama mau dibeliin apa? Radikal mana yang tidak bisa berbuat untukku? Buang sekarang juga. Dr. Reza, ini putriku. Iya mama sayang kamu. Wait. Kok nggak nyambung ya chatnya? Ini baru setengah ya. Lanjut. Aku juga sayang mama. Sekarang masih sakit. Kamu bisa bicara tubuhmu sendiri. Aku dokter. Reza, nduk mau sakit ini. Panggil radikal untuk fighting total. Cobain sekarang juga. Enggak, udah enakan setiap maghrib sakitnya. Tapi kemarin ada mama nggak sakit.
Nih emang chatnya kayak gini atau aku yang nggak nyambung teman-teman. Tapi emang waktu kita bacakan berita di konten yang ini, mamanya yang diduga mamanya Reza Gladys, ini si Neti ini dia mengalami sedikit gangguan ya, gangguan mental teman-teman. Mungkin ini yang menyebabkan dia kayak chatnya nggak nyambung sih. Oke. Dan diperkuat lagi sama postingan Neti ini ya. Ini gue mau kampanye nih, pakai chip. Terus semua jadi bersatu. Oke, di sini menunjukkan jangan fokus ke wajahnya. Oke, jangan. Nah, ini menunjukkan kalau si Neti ini emang orang yang berkecukupan, orang kaya ya, yang mempunyai banyak mobil. Kita lihat komentar-komentar netizen atas video ini. Di FB-nya Neti Cinta lebih horor lagi. Please jangan dilihat. Dan setauku ada salah satu sumber berita, kalau kalian udah nonton ini pasti paham sih, tapi ya nggak apa-apa deh, saya sampaikan lagi ya. Kenapa banyak FB-nya isinya aneh-aneh teman-teman, vulgar itu karena katanya sih itu dihack buat menjatuhkan politik lah, permainan politik di situ. Yang jadi korban itu adalah sosok Neti. Aibnya itu dibongkar dan dibuat seakan-akan FB itu menandakan sosok Neti yang melakukan hal tersebut. Kalau di berita itu juga menurut dari Cep Herawan alias Cecep, salah satu mantan dari Presiden ISIS. Mengerikan ya. Ini salah satu menunjukkan postingan teteh nomor baru 2 miliar 2,8 M ya teman-teman. Wow, baru segitu. Ya kan baru jam 2 kurang live-nya. Berapa jam? Seharian kan? Kan 8 M kata mama. Ini dari jam berapa? Sudah jam berapa? Pengen 8 M itu jam 12 malam. Tapi aku nggak istirahat lagi sama upload. Aku masuk lagi jam 6. Ayo cepetan 8 M. Ya. Dan ini harusnya chattingan private loh. Tapi kok si sosok Neti Komarulan, akunnya Neti Komarulan di sini, dia mempunyai data ini gitu, yang makin mencurigakan ya teman-teman. Ada lagi yang memperkuat bahwa Neti ini adalah ibunya Dr. Reza Gladys. Ini diupload oleh akun Ramum Kata. Kepoin Igoy sama FB ibunya Dr. Giri lebih seru. Wow. Suasana orang tua rumah Dr. Abu-Abu. Video ini diambil dari IG ibunda Dr. Abu-Abu. Ini foto dapur, foto kolam renang. Oh, ini namanya Dr. Reza kan? Kita mah paling cantik ya rumahnya. Langsung semua. Enaknya udah gede ya. Udah gede. Rame. Ada sayang, tuk. Betul. Cepat tangkap. Cepat tangkap. Oke. Ini jelas banget tuh. Dan tadi dikonfirmasi dengan suara ada anak-anak yang bilang gak ada Mama Neti. Dan saya juga sempat nyari beberapa sumber gitu ya, karena saya tuh pengen tahu banget dan penasaran apakah ada salah satu media yang ngebahas siapakah sosok orang tua Dr. Reza Gladys. Tapi belum ketemu sampai sekarang. Tapi ada salah satu berita yang menurut saya cukup menarik, yaitu dari suara.com. Siapa orang tua Dr. Reza Gladys? Sesumber anak orang kaya kini penjarakan Nikita Mirzani. Pas kita lihat scroll ke bawah, tak heran jika sosok Reza ikut disorot publik, termasuk tentang latar belakang keluarganya yang ternyata tidak main-main. Bahkan dalam obrolannya dengan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang diduga pada 17 Februari 2024, Reza terang-terangan mengungkap jati dirinya itu sebagai anak orang kaya. Tentu bisa diasumsikan bahwa Reza berasal dari keluarga dengan pengaruh yang cukup besar. Ini salah satu kutipannya. Aku anak orang kaya ceritanya, Ucap Reza nih di titik channel YouTube AHA pada Kamis tanggal 6 bulan 3 2025.
ceritanya aku anak orang kaya. Dia juga sama, masuk kedokteran nggak mungkin dong bukan dari anak orang kaya. Iya sih, bener sih statementnya, karena kan dia masuk dokter itu nggak murah ya teman-teman. Iya sih. Tak hanya Reza, suaminya Dr. Atuba Mufid juga berasal dari keluarga berada. Namun setelah mereka dipaksa untuk hidup mandiri, bahkan sampai Reza dan Auta sempat dikejar oleh debitor alias penagih utang di rumah. Kan keluarga aku pengusaha dan lagi drop usahanya. Papanya ini Atuba di pemerintahan. Oh, jadi yang aku tangkap ya dari tulisan ini, jadi kalau orang tuanya Dr. Reza itu pengusaha, sedangkan dari Dr. Atuba Mufid alias suaminya Dr. Reza Gladys ini itu ayahnya kerja di pemerintahan. Kok Dr. Reza Gladys ini ciri-cirinya sama ya teman-teman? Karena salah satu presiden ISI itu menyebut dirinya adalah seorang pengusaha juga nih. Pengusaha rongsokan tapi yang paling tinggi lah penghasilannya. Tapi nggak ada penyebutan di sini nama siapa sih ayah Dr. Reza Gladys dan ibu Dr. Reza Gladys. Karena emang yang bikin penasaran adalah ketika seseorang itu udah berhasil dan mana nih orang tuanya, kita kan penasaran pengusahanya apa, kerjanya apa. Itu yang biasanya bakal menjadi sorotan media, bahkan netizen juga kan. Tapi di sini nggak ada dan dia cuma menyebutkan ya saya berasal dari keluarga orang kaya. Jadi nggak heran ya. Dia bisa bangun istana megah gitu di rumahnya. Lanjut. Yo guys, kita bakal lihat dari statement netizen ya. Yang lagi rame di TikTok ya, yang lagi menghebohkan warga TikTok menghebohkan ya. Ini adalah katanya diduga mamahnya Dokter RG guys, yang dimana dokter kecantikan yang hebat itu, yang suka flexing, pokoknya yang hebat itulah, dokter kecantikan yang hebat itu. Terus katanya si penjual skincare juga yang hebat itu gitu ya. Tapi gue nggak tahu sih ini beneran mamahnya atau bukan. Cuman ya itu ada di satu frame, cuman kan nggak tahu ya itu mamahnya atau bukan. Katanya sih mamahnya. Tapi kalau sampai ini bener mamahnya ya, gue bukannya mau ngejudge mamanya sih, bukan, no. Tapi malah gue kayak lebih miris gitu, miris aja. Anaknya kayak udah sesukses itu gitu ya, tapi kenapa mamahnya tuh bisa nggak keurus gitu. Itu sih yang jadi pertanyaan gue gitu ya. Dan jujur aja gue nyesel sih kenapa gue sampai kepo banget ke egonya gitu. Aduh, kayak gue ngeliatnya tuh malu gitu ya. Tapi kalau ini bukan mamahnya Dokter RG ya, sebenarnya banyak banget memang yang akun-akun sampah kayak gini, bikin-bikin VT sampah kayak gitu tuh banyak banget. Cuman ini kan di framingnya katanya ini kan mamahnya RG, yang dimana dia adalah dokter hebat gitu ya, dokter kecantikan hebat gitu ya di Indonesia gitu ya. Tapi mamanya kenapa begitu gitu? Yang harusnya kan logika gue aja sih, maksudnya kayak anaknya sehebat itu, masa mamanya didiemin begitu aja gitu. Karena gimana pun yang gue lihat itu mamahnya itu butuh bantuan khusus. Karena menurut gue itu udah gak normal gitu. Tapi ya nggak tahu itu bener mamahnya tuh bukan. Kalau sampai bener sih yang sangat disayangkan ya anaknya. Karena kan yang namanya gangguan mental ya mau gimana gitu kan. Cuman kan kalau anaknya waras harusnya kan ya dirawat mamahnya gitu kan. Udah tahu mamahnya tuh punya gangguan mental, kenapa nggak diurusin gitu kan. Tapi ya nggak tahu lah ya, mamahnya tuh bukan ya, semoga sih bukan ya. Itu dia dari statement netizen ya. Kita sebagai netizen yang baik adalah ngikutin aja perkembangan kasusnya. Kita lihat deh komentar netizen tercinta kita. Cinta, jangan sampai kaum Adam lihat. Kayaknya kaum Adam juga ngapain lah ngelihat. Udah jangan. Stop, next. Gak dapet Dokter Reza, keluarganya, mamanya pun dicari kesalahannya. Bentar lagi nenek moyangnya pun dicari, ya ampun. Ya kita ngikutin aja deh kasusnya ya ampun, next. Neti Ratna Wulan lagi jadi perbincangan dan lagi jadi bulan-bulanan. Aibnya dibongkar sampai ke akar-akarnya. Mayoritas netizen mengira bahwa Neti ini adalah mamanya Dokter Reza. Menurut gua mau benar atau enggaknya Neti ini mamanya Dokter Reza, profil dia itu nggak etis buat dipublish. Karena Neti ini nggak ada kaitannya sama masalah yang lagi dihadapin sama Dokter Reza ataupun Nikita.
Bisa jadi netizen yang smart nggak? Fokus ke masalahnya aja, jangan merembet kemana-mana. Kita nggak pernah tahu kondisi psikologis seseorang itu seperti apa, dan nggak ada satu orang pun yang berhak buat menghina. Giliran Miss Gossip ngebongkar aib almarhum mamanya Nikita, lo diam-diam aja. Tapi giliran ada yang ngebongkar aib mamanya Dr. Reza, lo speak up juga. Lo buzzernya si Gepeng ya? Dibayar berapa? Banyak banget netizen yang komen kayak gitu di VT gua. Kata gua, siapa yang bayar gua? Gak ada yang bayar gua. Dari awal gua netral, gua ngebahas apa yang bener aja. Yang duluan bawa-bawa mama itu kan Miss Gossip. Ya udah, rujak aja mamanya Miss Gossip kalau lo mau. Ngapain juga ngerujak mamanya Dr. Reza? Apa hubungannya coba? Gue tuh kadang-kadang aneh gitu ya sama netizen Konoha. Waktu kemarin aja tuh heboh Mulan Jamila, yang dirujak siapa? Safia. Pokoknya rumus netizen Indonesia tuh kalau ada yang gak sesuai sama top komennya mereka, itu pasti dikatain buzzer bayaran. Enak aja gue dibilang buzzer bayaran, fitnah. Gue gak terima, tapi kalau ada yang mau beneran bayar gue gak bakalan nolak, gue terima. Beneran Miss Gossip. Oke. Mungkin netizen ini gak ngikutin kasusnya ya. Emang permasalahan dari Nikita dengan Dr. Reza Gladys itu udah sangat panjang, dan mungkin netizen ini baru ngikutin. Nah, kenapa bisa nyerang sampai mamahnya Dr. Reza Gladys itu dikarenakan dia memfollow salah satu akun yang bernama Miss Gossip, dan di akun Miss Gossip tersebut itu suka banget tuh menjatuhkan Nikita Mirzani, bahkan mamahnya Nikita Mirzani. Nah, di sini ada momen kesempatan, ini waktunya netizen kembali berbalik menyerang gitu. Astaga naga, Besti, aku sampai keselak sih ya. Aku keselak mochi gara-gara lihat si Neti, siapa tuh namanya? Neti Benar itu teh, Ratnawulan, ibunya Dr. Gray. Masa sih? Masa ada postingan dia mamerin bauk? Aku turut prihatin ya dok. Kata aku mau obatin gak? Benar kasihan dah. Benar kah itu teh ibunya? Maksud aku, masa dibiarin gitu? Kenapa nggak dibawa berobat gitu? Paham kan maksud aku ya? Astaga naga. next. Udah nandainnya. Sok tandain. Cuma begini, Besti, itu memang benar ibunya. Saya nggak bilang ibunya ini ada kekurangan atau apa ya. Kalau kalian pusing dengan IG-nya itu tuh semacam buku harian dia, ngerti nggak? Kamu lihat deh highlightnya, pas di highlight ya, bukan di caption. Itu tuh dimana dia mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya, ayah sama mamahnya. Jadi tuh kayak curahan hati lah gitu. Jadi kalau kalian baca satu-satu, itu sebetulnya akan ketemu sama polanya, paham nggak? Jadi ada bahasa-bahasa yang kita kan nggak paham apa sih maksudnya gitu ya. Ada angka-angka, ada segala rupa. Itu tuh kayak pattern gitu loh, yang mengacu kepada satu gitu. Gimana ya bahasnya? Saya tuh takut Besti ngebahasnya, soalnya kan kalau kalian ketik aja nama Bapak Cep Hermawan gitu, kan tahu beliau itu adalah sebagai mantan presiden Sisi ya. Beliau merupakan ketua Gerakan Reformasi Islam. Itu adalah kakak daripada ibunya Dr. Gray. Nah, beliau ini punya power, Besti. Serem saya mau ngebahasnya juga, saya tidak mau, walaupun saya sedikit paham gitu memahami ya. Cuma saya mau bertanya kepada Dr. Gray. Dr. Gray, si radikal itu emang bisa dipanggil? Ini bukan grup ya. Si radikal itu adalah suatu entitas yang tidak nyata tapi nyata gitu. Menyeramkan, Besti, sebetulnya ya. Udahlah, buat kalian-kalian yang mau nge-up masalah ini, kata aku mah hati-hati. Satu, ada yang nyata. Satunya lagi ada yang tidak nyata yang bisa menyerang kita. Mendingan hati-hati ya dalam bertutur kata maupun Besti-Besti dalam berkomen ya. Topeng air mantai, aduh serem, Besti. Cuma ya Dr. Gray, aku betul-betul penasaran sama yang namanya si radikal itu. Kan bisa dipanggil, bisa untuk menyembuhkan kita. Kakinya udah sembuh. Sama itu beliau teh ternyata jatuh cinta banget sama Pangeran Andrew. Karunya. Udah ya, jangan nyuruh aku bahas-bahas lagi. Akhir kata, saya cuma mendoakan semoga beliau segera diberi kesembuhan, diberikan ketenangan, ya, semua yang diimpikan juga dikabulkan, semua yang diharapkan diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila yang diharapkan dan diinginkannya itu menjadi kebaikan. Edan, amin. Saya mendoakan. Aku mau mendoakan, Besti. Baik aku, Bapak. Kok bentar sih? Kok dia bilang kayak gitu? Aku jadi kepikiran ya. Kok aku jadi takut juga sih? Tapi enggak lah. Ini kan masalah Cece Hermawan ini, dia kan nggak sampai terpidana ya. Salah satu presiden isi, dan dia juga nggak bersalah teman-teman ya. Dia juga nggak kena hukum
udah kita bahas, dan dia hanya mendonatori saja, dan dia direkrut menjadi salah satu presiden Sisi itu karena faktor dia mengerti soal agama, dan itu juga dia udah jadi mantan ya, bukan menjabat terus-terusan sampai sekarang, dan dia udah berhenti teman-teman ya. Di sini kita tunggu aja kelanjutan beritanya seperti apa. Kita undur dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Ini saya juga rada ngeri kok setelah Mbak ini bilang kayak gitu ya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye, bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.